Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya. Sehat dan semangat kan? Kita masih membicarakan tentang kaidah penulisan ilmiah. Melanjutkan topik kita minggu yang lalu. Capaian pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari ini Anda mampu menyajikan data dan informasi, apakah itu tabel, grafik, diagram, kemudian menyajikan gambar, foto, menuliskan citasi dan sumbernya, menyusun daftar pustaka, serta men-set pengetikan tulisan ilmiah. Kita mulai dengan tabel. Tabel itu kalau kita menyajikan tabel seperti ini tampilannya begini tabel untuk tulisan ilmiah. Ini tabelnya harus ditempatkan di tengah-tengah. Jadi dari margin kiri dan kanan itu dari kanan kertas itu sama. Jadi dalam bidang ketik itu dari titik kiri dan dari tepi kanan sama. Ya, itu tengah-tengah. Ya. Kemudian judul tabel itu ditempatkan di atas dan diberi nomor. Tabel 1 contohnya di sini kan. Yang lainnya angka dalam tabel itu harus rata desimal. Jadi ratanya lurusnya tuh dalam komanya. Ini koma, ini juga sama 166 dan 224 ini lurusnya di belakang komanya. Rata desimal ya. Kemudian format tabel yang lain garis itu hanya garis melintang ya, garis horizontal pada judul kolom saja. Kalau ada total boleh di sini tambahkan ya. Jadi kalau tidak ada totalnya berarti hanya 1, 2 dan 3 garis ini yang ada. Tidak diberi garis vertikal, kolom-kolom itu tidak usah dibatasi pakai garis, tidak usah. Ya. Kemudian keterangan tabel dan sumber datanya dari mana dituliskan di bawah. Seperti ini, sumber survei perilaku online mahasiswa TPI tahun 2020. Ya. Ini sebagai catatan kaki sumber. Kalau ada keterangan juga, jumlah orang misalkan, ini hanya 50% misalkan, kasih tanda bintang di sini, di bawahnya kasih keterangan sini. Jumlah itu hanya dari 50% populasi misalnya. Ya. Nah ini, itu tabel. Ya. Nah, kemudian bagaimana menuliskan gambar, menyajikan gambar. Berbicara tentang gambar, gambar itu macam-macam. Yang pertama, termasuk gambar itu adalah diagram. Apa itu diagram? Diagram itu bisa berbentuk grafik, ya. Ini cocok untuk data perkembangan atau data sekuen yang kontinu. Jadi yang tidak terputus-putus. Dari Januari sampai Desember, nah itu grafik. Bagus. Kemudian histogram juga, itu juga diagram. Untuk membandingkan, ya. Histogram, misalkan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian dia diagram lingkar. Ya. Ini untuk data persentase. Ini seperti contoh dalam gambar ini jenisnya adalah diagram lingkar. Ada lagi diagram alur, itu untuk proses atau tahapan. Nah, itu semua disebut diagram. Kemudian yang kedua, yang disebut gambar juga adalah gambar garis atau gambar objek. Nah, contohnya di sini adalah gambar garis, struktur organisasi gambar garis. Kalau gambar objek itu misalnya lukisan, ya, itu gambar objek. Dan yang ketiga foto, foto itu juga gambar. Ya. Jadi apakah itu diagram, apakah itu gambar, apakah itu foto, itu di dalam tulisan ilmiah disebutnya gambar. Makanya kasih judulnya gambar semua, gambar. Foto juga gambar. Gambar garis juga gambar. Ya. Nah, bagaimana menyajikannya gambar ini? Baik diagram, gambar maupun foto. Sama seperti tabel tadi, gambar juga harus ditempatkan di tengah-tengah. Kiri dan kanan sama jaraknya. Ya.
Kemudian nomor dan judul diletakkan di bawah gambar. Beda, kalau tabel tadi di atas, kalau gambar itu di bawah. Ya. Kemudian sumber citasi juga di bawah. Setelah judul gambar tadi, di bawahnya. Di sini contohnya di sini ada Rianto tahun 2020. Ya. Ini sumbernya dari survei dilakukan oleh saya. Begitu. Nah ini cara-cara penulisan penyajian gambar. Ya. Nah satu lagi termasuk gambar di sini diagram alur. Ini secara khusus saya sajikan. Ini diagram alur ini sangat bagus untuk menyajikan proses. Mengapa? Karena khalayak itu akan lebih mudah memahaminya pembaca. Karena ada alurnya dari sini terus mengalir kaitannya antara unsur itu bagaimana. Ya. Nah, dalam membuat diagram alur ini sebaiknya kita bedakan bentuk antara bahan, materi dengan proses. Di sini ada yang kotak, ada yang bentuk apa ini kotak, ada tapi tidak sama tinggi ya. Nah, ini bedakan bentuk-bentuk begini. Ini untuk dokumen, kotak ini untuk prosesnya, ya. Contoh dalam gambar ini. Ya. Nah, setiap ya, ini dokumen, ini proses ya, dibedakan. Jadi sebelah sini dokumen juga. Nah itu biasanya bidang-bidang tertentu, misalnya informatika, arsitektur, mereka punya bentuk-bentuk baku, kalau bentuk hard disk untuk data, untuk proses apa, untuk apa itu ada bakunya. Itu diagram alur. Kemudian kita juga kadang-kadang mungkin harus menyajikan rumus. Bagaimana cara penyajiannya? Ini contoh rumus ya. Ini rumus ada korelasi. Nah, rumus itu tidak dibuat seperti gambar tabel khusus begitu, tetapi dia mengikuti alir paragraf. Ini paragraf yang langkah 4 itu menghitung seterusnya dengan rumus rumus teknik korelasi produk momen persen seperti berikut ini. Nah, itu dalam paragraf. Jadi mengalir, mengikuti alir paragraf ya dari sini lanjut itu paragraf lagi bawahnya. Kemudian tempatkannya di tengah. Ini antara kiri dan kanan dari tepi bidang ketik ini sama ya. Kemudian tidak diberi judul, tidak seperti gambar tabel di sini tidak ada judul rumus sama tidak ada. Karena mengikuti paragraf tadi. Dan diberi nomor di pinggirnya. Kalau nomor 3.2 ini di sisi kanan ini berarti ini rumus kedua di dalam bab 3 yang disajikan dalam tulisan ini. Nah, itu rumus. Nah, yang penting lagi kemudian penulisan kutipan dalam tulisan. Ingat, kutipan itu adalah kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Apa bedanya? Kutipan langsung itu kalau yang kita kutip itu persis seperti di dalam sumbernya. Kalau kutipan tidak langsung itu tidak persis. Kita hanya ngambil simpulannya, ngambil intisarinya, kemudian kita kemukakan, kita uraikan dengan kata-kata kita sendiri. Itu tidak langsung. Nah, cara menulisnya beda. Kalau kutipan langsung, itu dalam tanda petik. Misalkan bla 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 dijelaskan oleh Rahmat tahun 2005 titik 2 tanda petik. Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor situasana dan persona dan bla bla bla. Nah ini dalam tanda petik ini kata-kata persis seperti di dalam bukunya Rahmat ini, Jalaluddin Rahmat. Tapi kalau yang tidak langsung, itu kita tidak tulis persis seperti dalam bukunya. Kita ambil intisarinya. Yang penting di sini adalah tentang faktor-faktor yang menentukan perhatian, kan? Kita tulis faktor-faktor yang menentukan perhatian dapat dibedakan atas faktor-faktor persona dan situasional. Dalam kurung menurut Rahmat tahun 2005. Ini tidak pakai tanda petik, tapi dalam kalimat paragraf yang mengalir di dalam uraian kita. Itu bedanya. Ingat ya,
Jadi kalau kita menulis persis seperti di buku sumbernya, harus pakai kutipan langsung. Nah, kalau kita ambil intisarinya, kita pakai kata-kata kita boleh ya tidak pakai tanda petik seperti ini, bisa. Ini cara menuliskan kutipan langsung dan tidak langsung di dalam tulisan ilmiah. Kalau kutipan langsung kita ini panjang, yang dikutipnya panjang di sini lebih dari 3 baris, menuliskannya tidak lagi bisa di dalam baris-baris paragraf kita, tapi harus ditulis khusus dalam paragraf kutipan. Bentuknya seperti ini. Paragraf kutipan ini dari kiri menjorok ke tengah 2,5 cm dan dari kanannya juga menjorok 2,5 cm di tengah-tengah. Spasinya sama, satu spasi ya. Seperti ini. Bla bla bla, orang yang memiliki konsep diri positif ditandai dengan 5 hal. 1, 2, 3, 4, 5. Ini semua yang ada di paragraf ini adalah persis seperti di dalam bukunya Rahmat tahun 2005 ini. Begini jadi caranya ya. Jangan lupa. Jadi kalau pendek boleh langsung dalam paragraf, kalau panjang dibuat paragraf khusus kutipan. Berikutnya harus kita ikuti juga aturan penulisan pustaka. Penulisan pustaka ini penting ya. Karena setiap rujukan, apakah itu data, pendapat, teori, dan sebagainya, itu harus dituliskan sumbernya. Di dalam tulisan kita, paragrafnya disebutkan, dan juga harus dituliskan dalam daftar pustakanya. Ya. Nah, penulisan pustaka ini penting dalam tulisan ilmiah, karena merupakan inti dari penulisan ilmiah. Ingat, inti dari sebuah tulisan itu adalah data. Nah, data itu bisa kita kumpulkan sendiri, primer, bisa juga kita ambil dari data yang lain. Kalau kita data diambil dari yang lain, itu harus kita tuliskan sumbernya. Data ini kita olah, jadi informasi, kita interpretasikan. Nah, interpretasi itulah yang kita tulis menjadi tulisan. Jadi penting menuliskan sumbernya. Ya. Apa pentingnya? Yang pertama, itu merupakan pernyataan sumber ilmu dan informasi. Jadi menyatakan bahwa yang kita tulis itu betul-betul sumber ilmu, bukan kata orang, bukan menurut perasaan kita saja. Ada sumbernya ya. Yang kedua, kita menghargai pada orangnya, pada yang mengarangnya, pada yang menulisnya. Ya. Kalau kita sebutkan, jadi kita tidak asal jiplak ambil aja. Kalau kita ambil tidak sebutkan, kita seolah-olah menjiplak, mengaku bahwa itu karya kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita tuliskan itu bisa menjadi petunjuk untuk orang yang membacanya. Kalau dia mau mencari sumber aslinya, ada di situ, gampang nyarinya. Ya. Nah, untuk menuliskan ini ada 2 sistem. Ada sistem nama tahun dari Harvard. Ini di IPB diterapkan sistem Harvard ini. Ada juga sistem nomor dari Vancouver. Nah, selanjutnya kita akan membahas kaidah-kaidah ini mengikuti sistem Harvard ini yang berlaku di IPB. Ya. Nah, bagaimana kita menuliskan sumber citasi dalam tulisan, dalam paragraf-paragraf kita? Kalau ada kutipan, baik langsung maupun tidak langsung dari suatu sumber dalam tulisan kita harus menuliskan. Cara penulisannya adalah ditulis nama keluarga atau nama belakang, diikuti tahun. Kalau orangnya penulisnya punya nama keluarga, tulis nama keluarganya. Misalnya orang Batak itu ada Marga, Marga itu nama keluarga, Tarigan, itu nama keluarga, itu dituliskan. Ya. Diikuti tahun, ini contohnya seperti ini. Dominic tahun 2011 ini menyatakan bahwa dan seterusnya. Nah ini adalah pendapatnya diambil dari bukunya Dominic tahun 2000. Dominic itu nama belakang. Ya. Atau bisa juga menurut Dominic tahun 2011 ya dalam kurung 2011-nya bisa juga sumbernya dituliskan di belakang paragraf. Komunikasi adalah titik dalam kurung belakangnya Dominic 2011. Ya. Di belakangnya bisa. Kalau ini di depan, ini di tengah, didahului kata menurut ya. Ini di belakang bisa.
Bagaimana kalau dua orang yang menulisnya? Dituliskan berurutan sesuai urutan dalam bukunya. Dalam buku itu misalkan ditulis penulisnya dua orang, urutannya Little John dan Domenici. Tulis seperti di bukunya. Ini kedua-duanya nama belakang. Tulisan nama belakang, urutannya sama dengan yang di buku. Little John dan Domenici tahun 2001. Ya, komunikasi adalah ya, atau kalau di belakang komunikasi adalah titik-titik dalam kurung Little John dan Domenici tahun 2001. Bagaimana kalau penulisnya lebih dari dua orang, tiga orang misalnya? Hanya dituliskan nama penulis satu, nama belakang penulis satu. Ya. Diikuti kata et al. Et al ini adalah dan kawan-kawan kalau bahasa Indonesianya. Seperti ini, penulisnya tiga orang ini. Menurut Angel et al, Angel dan kawan-kawan tahun 1983. Atau kalau di belakang seperti ini. Ya. Sekarang bagaimana kalau penulisnya atau sumber citasi itu lebih dari satu sumber? Ini dituliskan berurutan menurut tahun. Jadi kalau kita mengambil data atau informasi itu dari dua buku misalnya, bukunya karangan Angel et al. Dan Dominic dua buku, tulisannya begini, karena Angel ini bukunya Angel dan kawan-kawannya lebih duluan, dia tulis duluan. Menurut Angel et al. Tahun 83 dan Dominic tahun 2011. Jadi berurutan begitu. Ini menunjukkan dua sumber yang berbeda. Kalau ditulis di belakang seperti ini bentuknya. Bagaimana kalau kita menggunakan citasi sekunder, artinya bukan dari buku aslinya. Nah, dituliskan dengan menyebut diacu dalam. Jadi kalau kita mengutip pendapat Angel, tapi kita baca dalam bukunya Dominic misalnya, tulisnya begini, menurut Angel et al. Tahun 83 yang diacu Dominic tahun 2011, ini pembaca langsung tahu bahwa kita mengutip pendapatnya Angel dan kawan-kawan, tetapi bukan dari buku Angel dan kawan-kawan ini, tapi kita bacanya di buku Dominic. Nah, kalau di belakang kita mau menuliskannya seperti ini. Angel et al. 83 dalam Dominic 2011. Begitu ya. Kita bisa juga menyertakan nomor halamannya. Biasanya ada format yang mengharuskan menuliskan nomor halaman dari kutipan yang kita ambil itu. Itu dituliskan setelah tahun dengan dipisahkan oleh tanda titik 2. Dominic 2011 titik 2 54. Artinya ini yang kita kutip ini ada dari buku Dominic tahun 2011 di halaman 54. Angel 83 68 88. Kalau dua sumber begini. Kalau citasi sekunder Angel et al. Tahun 83 di halaman 68 yang diacu oleh Dominic 2011 di halaman 54. Nah, ini harus konsisten. Kalau pakai halaman, semua penulisan sumber citasi ini harus pakai halaman, nomor halaman. Kalau tidak bisa semua, lebih baik tidak. Tidak usah disebutkan nomor halamannya. Yang berikutnya, bagaimana kita menuliskan daftar pustaka. Jadi sumber kepustakaan tadi, selain kita harus tuliskan sumber di dalam paragraf tulisan kita, di belakang, di bagian penutup, itu pendukung, itu juga ada khusus daftar pustaka. Nah, ada cara-cara yang spesifik menuliskannya menurut jenis sumbernya. Sumber pustaka itu kan bisa berbentuk buku atau hanya bagian dari buku, bab saja, atau jurnal, buletin, skripsi, tesis, internet, makalah, sumber lain. Ini masing-masing beda cara menuliskannya. Kalau pustaka itu kita ambil dari buku misalnya, dituliskannya pertama nama belakang diikuti singkatan dari nama depan.
Dominic JR. Nah, ini Dominic nama belakang, JR ini singkatan dari dua nama depan, depan dan tengah. Kemudian diikuti tahun, kemudian judul bukunya dicetak miring, kemudian penerbitnya McGraw-Hill ini penerbit, Incorporated ini, ya, dan terakhir kota di mana buku itu diterbitkan. Jadi kalau nama pengarangnya Wahyu Budi Priyatna, misalkan ditulis Priyatna, terus belakangnya Wahyu Budinya disingkat saja WB, Priyatna WB. Nah ini kalau pengarangnya lebih dari dua orang ya. Kalau di dalam citasi di dalam tulisan kita itu dipakai kata at all, tapi kalau di daftar pustaka harus ditulis semua. Angel JF, JF ini singkatan nama depan, Warsaw MR, dan Kiniar TC. Ini 3 orangnya ditulis semua. Sampai dengan 10 orang. Baru sampai 10 orang harus ditulis semua pengarangnya. Kalau di daftar pustaka. Baru kalau lebih dari 10, penulis ke-11 dan seterusnya ditulis at all. Paham ya? Ini sama, nama pengarangnya 3 orang, tahun 83, judulnya ini adalah penerbitnya, ya. Kemudian Homewood, Illinois ini adalah kotanya. Ini pengarangnya 2 orang, tulis 2 orang, tahunnya, judul, ya. Kemudian ini penerbitnya dan ini kotanya. Bagaimana kalau sumbernya hanya sebagian saja dari buku, misalnya 1 bab. Penulisannya sama saja, cuma judul babnya ikut ditulis. Ini seperti misalnya ada 1 bab dari 1 buku. Bab itu yang menulis adalah Rianto, ya. Sutisna Rianto. Tulis Rianto S, ya. S ini singkatan dari nama depan, tahunnya 2010, tahun terbitnya, judul babnya persepsi dan komunikasi, ya. Dalam, tulis dalam, ini penulis dan bukunya, ya, penulis bukunya atau di sini editor itu Hubes, APS ini singkatan nama depan dari Hubes ini, Aida Pitayala Sapri Mangku Prawira Hubes namanya. APS ya sebagai editor tahun 2010. Judul bukunya adalah Dasar-Dasar Komunikasi. Ini penerbitnya Departemen Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat IPB Press dan Kota Bogor. Ya. Jadi judul bukunya dicetak miring, tapi judul tulisan di dalam buku yang kita kutip itu, judul tulisan yang kita kutipnya dalam tanda petik. Bedakannya. Nah, kalau jurnal buletin, bagaimana cara kita menulisnya? Sama saja. Pertama adalah nama. Nama belakang diikuti singkatan nama depan. Kalau lebih dari 1 orang, tulis nama at all. Lebih dari 2 orang, banyak ya. Kalau 2 orang, tulis dua-duanya. Tahun 2017, ini judulnya dicetak miring. Ya. Kemudian ditulis nama jurnalnya setelah judul tulisan, nama jurnal. Nama jurnal biasanya disingkat. GOCOM ini adalah Journal of Communication, ya. Volume 12, volume jurnal, dalam kurung nomor, ya. Nomor berapa? Volume 12, nomor 4. Dan di belakang adalah halamannya. Nomor halaman di mana tulisannya kita kutip itu berada. Dengan dibatasi titik 2. Ingat. Yang berikutnya kalau skripsi, tesis, disertasi sumbernya. Bagaimana kita menuliskannya? Sama saja. Nama penulis dulu, ya, nama belakang diikuti singkatan nama depan, tahun ditulis, kemudian judul, ini skripsi ya, ini judul skripsinya, maaf, ini tesis, ini judul tesisnya, kemudian diberi keterangan dalam kurung siku, tesis ya.
Kemudian penerbitnya, ini Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Psikologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, institusinya. Ya. Kalau skripsi, Eksanika, nama belakang, P ini singkatan nama depan, Putri, ini 2015 tahun, judul skripsi, ya, dikasih keterangan dalam kurung siku, skripsi, kemudian ya, penerbitnya, institusi yang menerbitkannya. Nah selain itu, kalau sumbernya dari internet, sama saja, ya. Nama pengarang, ya, nama belakang. Nah, ini Hadianto ini cuma tidak ada nama depan belakang, hanya satu nama Hadianto. Ini nama depan, nama belakang diikuti singkatan. Ini juga nama belakang diikuti singkatan nama depan. Tahun, judul tulisannya, ya. Kemudian alamat situsnya, dan jangan lupa dituliskan tanggal aksesnya. Mengapa harus tanggal akses? Karena internet itu sangat mudah sekali berubah. Akses tanggal 11 Mei 2017, sekarang dicari lagi belum tentu ketemu. Ya harus disebutkan kapan kita mengakses itu. Ya. Itu kalau sumber kita dari internet. Kalau makalah, seperti apa? Sama. Penulisnya nama belakang, singkatan nama depan, tahun, judul makalahnya, ya, dicetak miring, kemudian penjelasan makalahnya. Makalah disajikan dalam pelatihan peningkatan kapasitas pengelola call center Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP tanggal 12 November 2015 di Bogor tempatnya. Jadi penulis, tahun, judul makalahnya, kemudian makalah ini dalam rangka apa, di mana, kapan, di mana. Itu yang harus ditulis ya. Kalau sumber-sumber lain, misalnya dari instansi, penulisnya instansi, tulis namanya instansinya. Nama yang populernya, resminya, singkatannya, BP3K Manonjaya di dalam kurung siku. Kemudian nama lembaga lengkapnya, panjangnya, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Manonjaya. Tahunnya, kemudian judul buku yang kita rujuknya, ya. Ini ID ini dalam kurung siku, ini ID ini Indonesia, ya. Kemudian penerbitnya, lembaganya sama dengan ini. APJII, ini dalam singkatan nama lembaga, ini panjangannya tahun, kemudian judul bukunya, ya. Kemudian ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk internet, ya. Ada keterangan dalam bentuk internet dan diunduh pada sekian. Di mana? Ya. Ini alamat situsnya. Kemudian undang-undang tulis UU dalam kurung siku dan seterusnya sama dengan tadi. Undang-undang tidak disebutkan penerbitnya, langsung Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang apa. Tidak usah disebutkan judul bukunya. Undang-undangnya saja tentang apa, itu yang penting. Nah, undang-undang nomornya, tahunnya, dan tentang apa, itu yang harus dituliskan. Itulah yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan beraktivitas di rumah masing-masing. Semoga kita tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa di dalam pertemuan berikutnya.